Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elvin Aprilia, NIM 1910204080, kelas 5 Biologi, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Institut Agama Islam Negeri UIN Kerinci. Dosen pembimbing Bapak Hendrala Tuman MPD dengan mata kuliah Biologi Konservasi. Pada video kali ini saya akan membahas dan menjelaskan mengenai kegunaan dan nilai ekonomi biodiversitas. Adapun pokok pembahasannya, yang pertama yaitu mengenai kegunaan atau manfaat biodiversitas, dan yang kedua mengenai nilai ekonomi biodiversitas. Lanjut saja ke pembahasannya. 1. Kegunaan atau manfaat biodiversitas. Biodiversitas yang tinggi di suatu wilayah memiliki banyak sekali manfaat bagi lingkungan hidup dan siapapun yang tinggal di wilayah tersebut. A. Jasa lingkungan. Jasa lingkungan pada dasarnya adalah efek positif terhadap lingkungan yang diberikan oleh flora atau fauna dalam suatu bioma. Dampak positif tersebut antara lain adalah 1. Menjaga kestabilan siklus air, 2. Mendorong pembentukan dan perlindungan tanah serta organisme tanah, 3. Menyimpan dan mendaur unsur hara serta nutrisi yang ada di tanah, 4. Mengurangi serta menyerap polusi, 5. Menjaga stabilitas dan mempengaruhi iklim lokal, 6. Menjaga stabilitas ekosistem setempat. Selanjutnya, B. Manfaat sosial. Adapun manfaat sosial dari biodiversitas ini antara lain adalah 1. Menjadi bagian dari sistem kepercayaan lokal yang masih menganut animisme dan dinamisme. Indonesia ini memiliki banyak sekali agama, kepercayaan lokal ini menjadi salah satunya. 2. Menjadi wahana pendidikan sains terapan kepada anak-anak sekolah dan mahasiswa, terutama yang mengenyam pendidikan biologi, geografi lingkungan, kehutanan, atau ilmu terkait lainnya. Dan yang terakhir, yang ketiga, yaitu sebagai wahana rekreasi, pariwisata, dan penghilang penat bagi masyarakat daerah tersebut. Dan yang keempat, itu menjadi bagian dari kebudayaan lokal. Contohnya adalah hutan-hutan adat, gunung suci, atau kawasan laut yang dianggap sakral. Jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa manfaat sosial dari keanekaragaman hayati yang tinggi sangatlah banyak. Oleh karena itu, pemerintah dan masyarakat setempat harus bahu-membahu untuk menjaga keanekaragaman hayati wilayah tersebut. Selanjutnya yaitu manfaat ekonomi. Ada beberapa manfaat ekonomi dari tingginya keanekaragaman hayati dari suatu wilayah, yaitu yang 1. Memenuhi kebutuhan pokok masyarakat sekitar seperti makanan, pakaian, dan tempat berlindung. Yang kedua, sebagai sumber daya alam yang dapat diperbarui seperti pohon, makanan, dan komoditas perhutanan atau perkebunan. Yang ketiga, yaitu sebagai bahan baku industri yang nantinya akan diekspor ke negara lain. Yang keempat, sebagai bahan dasar sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Contohnya seperti batu bara, gas alam, dan minyak bumi. Dan yang kelima, yaitu sebagai plasma nutfah bagi generasi hewan dan tumbuhan berikutnya. Dan yang keenam, yaitu dapat dimanfaatkan sebagai wahana pariwisata yang mendorong perekonomian lokal dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Dan yang terakhir, sebagai sumber inspirasi pengembangan teknologi baru. Contohnya adalah serat baja komposit yang terinspirasi dari jaring-jaring laba, dan bentuk pesawat pengintai Amerika yang terinspirasi dari bentuk badan burung elang. Selanjutnya, materi kedua yaitu mengenai nilai ekonomi biodiversitas. Nilai ekonomi keanekaragaman hayati merupakan nilai kemanfaatan dari berbagai sumber hayati yang dapat menghasilkan keuntungan bagi penggunanya, yaitu dapat diperjualbelikan. Keanekaragaman hayati yang memiliki nilai ekonomi antara lain sebagai bahan pangan, obat-obatan, kosmetik, sandang, papan, dan memiliki aspek budaya. A. Keanekaragaman hayati sebagai sumber bahan pangan. Keanekaragaman hayati dijadikan sebagai
makanan pokok yang dikonsumsi oleh manusia, misalnya dari tumbuhan yaitu padi, jagung, singkong, ubi jalar, talas kentang, sorghum, dan lain-lainnya. Sedangkan dari hewan misalnya daging sapi, daging ayam, ikan laut, dan telur. D. Keanekaragaman hayati sebagai sumber bahan obat-obatan. Keanekaragaman hayati yang berasal dari tumbuhan sebagai sumber obat-obatan, misalnya yaitu mengkudu, yang dapat menurunkan tekanan darah tinggi, hina untuk obat malaria, buah merah untuk mengobati kanker, kolesterol tinggi, dan diabetes. Sedangkan yang berasal dari hewan contohnya itu madu lebah, yang dimanfaatkan untuk meningkatkan daya tahan tubuh, dan bagian daging dan lemak ular dipercaya dapat mengobati penyakit kulit. Yang kecil, keanekaragaman hayati sebagai sumber bahan sandang. Keanekaragaman hayati yang dijadikan sumber sandang misalnya yaitu rami, kapas, pisang hutan atau abaka, dan jute, yang dimanfaatkan seratnya untuk membuat kain atau bahan pakaian. Ulat sutra untuk membuat kain sutra yang memiliki nilai ekonomi yang sangat tinggi. Kulit sapi dan kambing digunakan untuk jaket, sedangkan bulu burung digunakan untuk membuat aksesoris pakaian. D. Keanekaragaman hayati sebagai sumber bahan papan. Sebagai bahan papan, keanekaragaman hayati dimanfaatkan untuk membuat rumah dan sejenisnya, misalnya yaitu kayu jati, kelapa, angka meranti, keruing, rasa mala, ulin, dan bambu, yang dimanfaatkan kayunya untuk membuat jendela, pintu, tiang, dan atap rumah. Dan yang terakhir yaitu keanekaragaman hayati sebagai sumber bahan kosmetik. Beberapa tumbuhan digunakan untuk kosmetik, antara lainnya sebagai berikut. Misalnya yaitu bunga mawar, melati, cendana kenanga, dan kemuning, yang dimanfaatkan untuk wangi-wangian parfum. Kemuning, bengkoang, alpukat, dan beras dimanfaatkan sebagai luluh tradisional untuk menghaluskan kulit. Sedangkan urang-aring, mangkokan pandan, minyak kelapa, dan lidah buaya digunakan untuk pelumas dan penghitam kulit. Demikianlah video kali ini. Terima kasih. Apabila terdapat kritik dan saran atau pertanyaan, boleh langsung tulis di kolom komentar. Jika terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.